Kapun kap so di Thailand. Oi, yang artinya halo bebaners, keluarga dan selamat datang di Circle Film. Ya, kali ini kita akan membahas film tentang pemerintah yang gemar korupsi, memakan uang haram, memakan hak masyarakat, hak asasi manusia, hak open BO, dan hak-hak yang lain yang berjudul Gabbar is Back 2015. Film ini berasal dari negara Perindapan, Abatum Hihoya. Begitulah nyanyian ciri khas negara Perindapan. Tetapi anehnya, menurut panduan penggunaan alat kontrasepsi, film ini mengandung zat-zat kimia yang membuat para koruptor ketar-ketir, tapi bohong. Cekicot, ngen. Di awal film kita langsung diperlihatkan sang hacker dengan tatapan mata yang tajam setajam silet. Begitulah istilah menurut Bapak Sukimin yang sedang call in the high di kamar mayat. Yang dimana sang hacker sedang terlihat menginput data tentang target selanjutnya yang akan diculik dan dieksekusi. Tetapi tenang saja, ternyata hacker ini menculik para koruptor yang nakal, yang tidak rajin menabung, dan kadang-kadang tidak rajin mengaji. Nah, pada adegan yang tidak senonoh ini, sang hacker beserta kelompoknya berhasil menculik 10 koruptor yang berkembang biak di kota tersebut. Hal itu langsung disadari oleh pers karena sang hacker dengan gagah berani tanpa embel-embel filter Instagram pencerahan wajah memberitahu secara langsung melalui websitenya. Di mana kita diperlihatkan sang hacker andalan negara Perindapan yang bernama Alexandro Petrus Wanggai Petrusi, tetapi gemar dipanggil Adi. Ya, Adi. Tapi ternyata nama Adi cukup tidak menarik hati sehingga ia meresmikan dirinya bahwa nama sebenarnya adalah Gabbar. Ketika di pagi hari yang cerah para wartawan berkumpul di depan kantor kepolisian negara Perindapan dan menanyakan tentang penculikan para pejabat yang hilang tersebut. Namun apa daya, polisi di sana masih belum mengetahui siapa dalang dari penculikan para pejabat tersebut. Tak selang lama dari itu, terlihat polisi ditelepon oleh para hacker tersebut dan memberi informasi bahwa para pejabat koruptor itu telah dipulangkan, tetapi mereka hanya memulangkan 9 orang saja dari 10 yang telah diculik. Hal itu yang menjadi permasalahannya. Ternyata yang 1 orang tersisa itu adalah pejabat yang paling rakus, bisa dibilang yang paling banyak menerima suap. Dan kita diperlihatkan pejabat itu digantung di tengah kota, lengkap dengan surat-surat barang bukti berupa data penyuapan di lehernya. Namun tidak hanya itu, aksi sang hacker itu berhenti di sana. Bahkan tanpa rasa takut, sang hacker menjual disk berupa CD ke masyarakat sekitar dan mengirimkan CD itu ke polisi Perindapan yang berisi pernyataan pahit kehidupan para pengangguran yang sulit mendapatkan pekerjaan. Yang dimana sang hacker mengatakan bahwa para polisi tidak becus untuk menangani para koruptor yang ada di negaranya. Hal itu yang membuat nama Alexandro Petrus alias Adi alias Gabbar kenal di negaranya. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan sang pahlawan kita Adi alias Gabbar ternyata menjadi seorang dosen fisika di sebuah kampus. Dan sang Gabbar menurut mahasiswa di sana adalah dosen yang populer, jenius, tampan rupawan, dan digemari oleh ciwi-ciwi yang aduhai di sana. Tak selang lama, tiba-tiba datang kelompok preman yang so asik mengusir para mahasiswa di sana dan dosen di sana
Hal ini didasarkan para preman itu tidak senang dengan seorang hacker yang menurutnya main hakim sendiri, padahal dia tidak tahu siapa hacker tersebut. Tanpa banyak bacot, dengan rasa kesal sang Gabar menunjukkan ahli bela dirinya melawan para preman di sana. Ternyata setelah mereka kalah dan kabur, membuat bos preman itu geram dengan si Gabar. Tak selang lama kemudian, para kelompok preman itu datang kembali membawa pasukan yang tak terhitung jumlahnya dan langsung tanpa banyak bacot menyerbu kampus di sana, dan seketika berhadapan langsung dengan Gabar, seorang diri. Tetapi yang namanya film ini dibintangi oleh Gabar sendiri, maka sang Gabar berhasil menang dengan mudah melawan preman-preman itu. Scene berpindah ketika malam hari di mana sang Gabar mendapatkan rezeki nomplok. Ia dihampiri oleh seorang wanita yang aduhai bagaikan cewek-cewek pargoy yang ada di tok-tok, menyetop mobilnya dengan tergesa-gesa. Ternyata wanita cantik ini meminta bantuan Adi untuk mengantarkan saudaranya ke rumah sakit, yang mana sedikit lagi saudaranya akan melahirkan. Tak sampai di rumah sakit, malah wanita itu keburu melahirkan dan wanita pun selamat. Namun Gabar tetap menuju ke rumah sakit agar wanita dan bayinya mendapatkan perawatan medis. Sampainya di rumah sakit, Gabar merasa tanggung jawabnya telah selesai untuk mengantarkan wanita itu. Tanpa basa-basi, ia meninggalkan wanita cantik itu. Ketika di pagi hari, terlihat di mana polisi sedang menyusun strategi untuk menangkap sang sosok hacker yang bernama Gabar. Kemudian kita diperkenalkan polisi yang bernama Sahdu. Ia dengan kemampuan analisis yang cukup tajam dan ide yang cemerlang mengutarakan pendapatnya dan memberi solusi untuk menangkap Gabar, tetapi ia langsung diremehkan oleh komandannya karena ia polisi tingkat bawah. Kemudian si Sahdu diusir oleh komandannya. Setelah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh komandannya, ia berinisiatif untuk melakukan investigasi dengan gayanya sendiri. Dalam hal itu, ia mendapatkan dukungan dari rekan kerjanya yang bernama Lasmi. Scene berpindah diperlihatkan sang hacker Gabar sedang santuy ngopi dengan teknik ala perindapan pada umumnya yang identik berdiri, bahkan makan pun berdiri, bahkan peol pun berdiri. Kemudian tak sengaja ia melihat wanita aduhai yang telah dibantunya pada malam itu yang menabrak mobil seseorang di parkiran. Di mana pemilik mobil itu terlihat sedang memarahi wanita cantik ini karena telah menabrak mobilnya. Namun karena kita tahu wanita adalah maha benar yang tidak pernah salah, malah wanita ini adu cekcok dengan yang punya mobil. Namun Gabar yang bijaksana, jujur, tekun, dan ulet datang untuk melerai percecokan itu dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya wanita itu dengan berat hati mengganti rugi akibat kecerobohannya. Dari peristiwa itu mereka langsung berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Suhuri. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Sahdu yang sedang menjalankan misinya untuk bertekad menangkap sang hacker. Ia menemukan petunjuk ada satu nama yang berkaitan dengan sang hacker Gabar. Selang lama kemudian, Salmi menelpon Sahdu untuk memberi informasi bahwasanya sang hacker Gabar telah mempublis CD baru yang akan berencana menangkap para koruptor lagi. Hal itu membuat media sosial gempar dan banyak diberitakan. Namun dengan ancaman Gabar, banyak orang entah ia terlibat dengan korupsi menyerahkan diri langsung kepada polisi agar aman oleh ancaman dari sang hacker tersebut. Mampus kau. Adalah orang-orang yang tolong. Keesokan harinya, Adi alias Gabar mengunjungi Suhri yang telah ia bantu saat itu. Tampaknya hubungan mereka semakin dekat, bagaikan dekat seurat nadi dengan modus celotehan para buaya darat yang bikin Suhri semakin nyaman.
Di sisi lain, Sahdu masih berusaha keras untuk menjalankan misinya menangkap sang hacker berjalan semakin mulus. Kemudian Sahdu bertanya pada rekan kerjanya siapakah orang yang paling korup di kantornya yang gemar suap menyuap. Dengan hal itu, Sahdu menandai beberapa nama. Scene berpindah ketika sang hacker berkencan dengan Suhri. Ketika mereka berjalan, si Suhri tampaknya sedang asik dengan ponselnya, membuat ia diserempet oleh pengendara motor. Dengan luka yang secuil kertas, mereka langsung ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Diperlihatkan sang hacker Gabar mendengar secara tidak langsung percakapan dokter dengan perawatnya, yang dimana dokter meminta perawatnya untuk memeras para pasiennya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pria yang menggendong anaknya telah diperas oleh rumah sakit. Dan bahwasanya istrinya telah meninggal kemarin malam, namun hal itu tidak diberitahu oleh pihak rumah sakit hanya karena belum membayar tagihan perawatan di rumah sakit tersebut. Nah, pada saat pagi ia membayar tagihan baru, pihak rumah sakit memberitahu bahwa istrinya telah meninggal. Hal itu yang membuat si suami panas hingga menangis meronta-ronta. Dengan kejadian itu disaksikan oleh orang-orang sekitar dan sang hacker itu sendiri. Karena Gabar berjiwa mulia sehingga ia berpikir akan membalas kezoliman rumah sakit tersebut. Ia memutuskan untuk menindaklanjuti para oknum tersebut dengan caranya sendiri. Kebetulan di waktu itu ada seorang yang meninggal, dan ternyata yang meninggal ini adalah keluarga miskin. Mereka butuh biaya untuk merawat jenazahnya sampai ke liang lahat. Tanpa berpikir panjang, kemudian Gabar menggunakan jasa tersebut untuk mengelabui para dokter rakus itu. Dan benar saja, sesuai dengan dugaan Gabar, si dokter mengatakan akan merawatnya, padahal ia tahu jasad itu sudah tak bernyawa lagi. Si dokter bertujuan untuk memeras keluarga korban demi untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Tetapi Gabar mengikuti apa mau dari dokter rakus tersebut. Sang dokter tidak mengetahui bahwa ia sedang dipancing oleh Gabar. Kemudian Gabar membayar ratusan juta untuk biaya perawatan jasad yang katanya masih hidup tersebut. Namun Gabar tak lupa mengatasnamakan seluruh tagihan jasad itu sesuai dengan sertifikat kematian yang didapatkan di rumah sakit sebelumnya. Setelah membayar tagihan, Gabar langsung menemui dokter rakus itu untuk diperlihatkan surat kematian dari jasad yang telah ia bawa. Para dokter rakus itu tampak panik dan Gabar meminta ganti rugi sebesar 500 juta. Mampus kau, bego, goblok. Jika mereka tidak menyetujui Gabar akan mempublikasi kasus ini, tak sampai di sana Gabar meminta kepala rumah sakit itu untuk bertemu dengannya. Ini dia bebenguknya yang namanya Vikas. Setelah mereka bertemu, tetapi Vikas terlihat menolak untuk membayar ganti rugi dan tiba-tiba bodyguard Vikas menyerang Gabar. Setelah mengalahkan para bodyguard itu, Gabar mengancam Vikas untuk mempublikasi kebohongan rumah sakit tersebut. Tak selang kemudian, tiba-tiba Vikas berubah pikiran dan menuruti permintaan sang hacker itu. Kita diperlihatkan di mana masyarakat berdemo di halaman rumah sakit. Hal itu disebabkan karena Gabar tetap menyebarkan berita kebohongan kelicikan rumah sakit tersebut di media sosial. Meskipun kepala rumah sakit telah mengabulkan permintaan sang hacker tersebut. Di mana Vikas mencoba untuk membubarkan massa dengan menodongkan pistolnya, malah ia yang diserbu dan akhirnya meninggoy. Lah kocak anjir. Setelah kejadian itu, ayah Vikas yang bernama Patil mengamuk dan marah. Kemudian Patil menyusun rencana memburu siapa yang telah menantang anaknya tersebut. Kemudian mereka mengecek melalui CCTV yang ternyata pelakunya adalah Adi alias Gabar. Di waktu yang bersamaan, Sahdu sepertinya menemukan titik terang tentang hacker yang bernama Gabar.
Setelah banyak data yang ia kumpulkan, ternyata data itu tertuju pada sebuah kampus di mana Gabar mengajar. Di sisi lain kita diperlihatkan pada Patil dengan tatapan marah yang tak terbendung sambil melihat Gabar alias Adi pada CCTV. Ternyata Patil mengenal Adi alias Gabar yang dimana telah ia bunuh 5 tahun lalu. Kemudian kita dibawa ke flashback ketika istrinya dari Gabar telah meninggoy akibat bangunan yang runtuh yang tak lain diakibatkan oleh korupsi, sehingga kualitas bangunan tidak begitu kokoh dan akhirnya roboh. Hal itu jelas berkaitan dengan Patil yang ternyata Patil telah mengkorupsi dana pembangunan tersebut. Seketika itu saat Adi alias Gabar bertemu dengan Patil untuk disuap agar namanya tetap baik, tak banyak bacot, tiba-tiba Gabar menghajar Patil. Di mana Patil yang hampir saja meninggoy oleh Gabar, tetapi Gabar memiliki hati nurani sehingga ia tidak jadi membunuh Patil. Kemudian hal itu dijadikan kesempatan oleh Patil dan langsung menembak Gabar. Si Patil berpikir bahwa Gabar telah meninggal di tempatnya, namun ternyata entah bagaimana ceritanya si Gabar tetap hidup hingga saat ini. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan agen investigasi elit tetapi ekonomi sulit yang sedang menyusun strategi untuk menangkap sang hacker beserta kelompoknya. Di mana ketua dari investigasi tersebut bernama Pahwa. Dengan waktu yang bersamaan, lagi-lagi sang hacker mengirimkan CD ke kantor polisi tersebut yang dimana berisi sebuah ancaman kepada para koruptor di negeri perindapan tersebut. Seolah meremehkan sang hacker, Pahwa berbicara pada media dan mengatakan Gabar adalah seorang pengecut yang tidak berani menampakkan dirinya. Hal itu disaksikan oleh Gabar secara langsung dan Gabar langsung membalas pernyataan dari agen itu dengan cara menculik anggotanya yang korup. Kemudian kepolisian bertindak cepat dengan melakukan operasi untuk memperketat penjagaan. Salah satu dari polisi itu ada yang mencurigai pengemudi ambulan yang sedang mengantarkan jasad ke lokasi tujuan yang ternyata jasad yang dibawa pengemudi itu adalah jasad polisi yang sebelumnya mereka culik. Namun tiba-tiba sang hacker Gabar datang dengan menyamar menjadi polisi sehingga peti jasad itu tidak jadi diperiksa oleh polisi tersebut. Sialnya, saat Gabar menyamar menjadi polisi, Suhri melihat wajah Adi alias Gabar dan kemudian Suhri mengikutinya. Tetapi beruntung ia telah diketahui oleh anak buah Gabar. Dan di sini Gabar langsung mengakui kepada Suhri siapa ia sebenarnya. Mendengar pernyataan Gabar tersebut, sontak membuat Suhri shock seperti melihat diskon di mall, begitulah kira-kira. Lalu si Adi menceritakan tentang kelompok hacker yang bernama Gabar, yang pada intinya mereka semua cinta terhadap negerinya dan yang dimana anggotanya berasal dari kalangan mahasiswa. Salah satu anggota dari kelompoknya yang bernama Govin memberitahu bahwa nama Gabar telah trending nomor 1 di channel YouTube. Tetapi Adi alias Gabar memberi informasi kepada Govin bahwasanya ayahnya Govin terlibat pada kasus korupsi dan mau tidak mau harus dieksekusi. Namun Govin dengan sepenuh jiwa raganya mencintai negerinya untuk memberantas para korupsi. Akhirnya ia setuju dengan pernyataan si Adi alias Gabar. Scene berpindah di mana di kantor kepolisian mereka tanpa bingung bagaimana cara menemukan Gabar, sehingga ketua agen investigasi ini memberi kesempatan kepada siapapun yang memiliki ide untuk menangkap Gabar. Dalam kesempatan itu, Sahdu mengutarakan idenya di depan para petinggi polisi tersebut.
Seketika idenya diterima oleh Pahwa, kemudian mereka bergegas menuju kampus tempat Gabar mengajar. Namun tak disangka-sangka, kehadiran mereka ditolak oleh mahasiswa di sana dan menghalang polisi untuk masuk. Polisi tidak diam begitu saja, ujung-ujungnya polisi dengan terpaksa menyandra para mahasiswa yang magang di luar kampus. Di sisi lain, dengan waktu yang sama, Patil membunuh anak buahnya yang memiliki jiwa yang jujur. Ternyata anak buahnya tersebut tidak mau menerima suap menyuap. Kejadian itu terdengar sampai kuping Sahdu dan Sahdu menyarankan untuk mengawasi gerak-gerik Patil. Bukan main alasannya, si Sahdu menjelaskan kepada ketuanya besar kemungkinan si Patil akan menjadi target selanjutnya oleh kelompok hacker tersebut. Di mana kabarnya si Patil ini akan berulang tahun nanti dan mengadakan acara besar-besaran. Hal itu yang menjadi kesempatan para polisi untuk menangkap Gabar. Saat acara ulang tahun Patil dimulai, tiba-tiba di tengah-tengah anggota Patil muncul seorang Adi alias Gabar. Sehingga Patil bergegas menyuruh polisi menangkap Gabar. Namun dengan jurus ninjanya, si hacker itu berada di hadapan Patil. Seketika saat itu para pengikut Patil berhamburan tidak karuan lari ke sana kemari, bahkan kabarnya sampai ada yang meninggalkan bijinya. Dari peristiwa itu, Adi alias Gabar dan anak buahnya berhasil membawa kabur Patil. Ketika pagi hari setelah peristiwa itu, semua orang tua mahasiswa magang datang ke kantor polisi untuk membebaskan anaknya semua. Ternyata Govi juga telah ditahan oleh polisi kemarin. Tetapi saat ditanya oleh polisi tentang keberatan Gabar, si Govi tidak mau menjawab. Di sisi lain, Gabar yang berhadapan langsung dengan Patil tanpa banyak bacot dan tanpa menggaruk titiknya yang gatal, langsung adu mekanik di ruangan penyekapan itu. Dan akhirnya si Patil di smackdown oleh Gabar dan akhirnya meninggoy. Setelah kejadian itu, keesokan harinya si Gabar yang menjadi pahlawan masyarakat akhirnya menyerahkan diri. Ia melakukan itu untuk menebus dosanya dan untuk membebaskan para mahasiswa yang telah disekap sebelumnya. Sontak seluruh masyarakat gempar dengan hal itu dan menjadi gosip terhangat di negara Perindavan. Dengan berita itu, jutaan masyarakat mengirim petisi dan berdemo ke depan kantor presiden untuk membebaskan Adi alias Gabar. Di mana pada saat polisi membawa Gabar ke tempat yang lebih aman, Gabar diizinkan untuk menyampaikan aspirasinya di hadapan mahasiswa dan masyarakat yang mendukungnya. Namun meskipun Gabar memiliki banyak pendukung, baik dari kalangan mahasiswa, ibu-ibu tukang gosip, dan bapak-bapak yang rajin minum tuak, hukum tetaplah hukum dan harus dijalankan. Kemudian Gabar divonis hukuman mati akibat perbuatannya yang telah membunuh puluhan para koruptor. Dan film pun tamat. Hal yang bisa diambil dari film ini adalah jiwa rakus, jiwa koruptor yang dimiliki manusia justru akan menjadi petaka bagi dirinya sendiri. Untuk koruptor mungkin di dunia Anda merasa senang-senang saja, tetapi beda di akhirat nanti. Bijimu hangus, bijimu hangus.